Jadi, sampai hari ini ya isu tentang minyak goreng ini juga belum selesai, meskipun sebetulnya kebijakan pamungkas ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang disebut dengan DMO, Domestic Market Obligation, dan Domestic Price Obligation. Jadi sih kita berharap bahwa dalam waktu tidak lama, bahkan mungkin sebelum puasa mestinya sih kita melihat kondisi, stabilitas harga minyak goreng di pasar dan kemudian ketersediaan minyak goreng di pasar ini juga kembali menjadi normal. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, ini kita menunggu adjustment saja sebetulnya di pasar domestik. Jadi kalau kita runut ke belakang, satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa memang kenaikan harga minyak goreng sawit di pasar domestik ini tidak lepas dari kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Karena memang sebagai bahan baku untuk memproduksi minyak goreng, tentu kita tidak bisa mengelakkan lagi bahwa komoditas-komoditas berbahan baku minyak sawit mentah itu pasti akan terkerek naik karena biaya produksinya juga akan naik. Karena itu tidak kaget sebetulnya ketika kita melihat harga minyak goreng sempat di atas Rp20.000 per liter. Namun melihat kondisi dan reaksi dari masyarakat yang sangat keras karena memang minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok ya bagi masyarakat Indonesia dan memang cukup sensitif secara isu dan juga memberikan pengaruh yang meskipun tidak signifikan tetapi tetap memberikan pengaruh yang ada pengaruh terhadap laju inflasi. Tentu kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi ini harus dikendalikan. Beberapa kebijakan kan sudah diambil oleh pemerintah. Jadi awalnya kita sebetulnya setiap tahun itu sudah melakukan yang disebut dengan operasi pasar. Tetapi dalam case kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi karena harga minyak sawit mentah ini mencapai level tertinggi dalam sejarah industri minyak sawit yang mencapai kalau dalam US dollar itu mencapai 1.480 US dollar per ton, kalau dalam rupiah itu kisarannya 15.300 per kilogram untuk CPO, itu memang perlu strategi yang lebih khusus. Kemudian setelah operasi pasar tidak efektif, pemerintah mengeluarkan kebijakan dua harga pada saat itu, antara satu untuk kemasan premium dengan harga pasar dan kemudian juga ada harga subsidi, dan terakhir satu harga, tapi dengan kebijakan satu harga pun ternyata harga minyak goreng masih belum bisa stabil. Akhirnya keluarlah kebijakan pamungkas DMO dan DPO, di mana para eksportir minyak sawit termasuk minyak goreng agar memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebesar 20% dari total ekspor sebelum mereka melakukan kegiatan ekspor. Nah, dengan DMO dan DPO ini pemerintah juga menetapkan harga domestik penetapan untuk pasar domestik sebesar Rp9.300 untuk CPO dan Rp10.300 untuk olin. Jadi Monica, sebetulnya isunya adalah bukan kelangkaan bahan baku, karena bahan bakunya selalu ada dan itu sebetulnya porsi untuk domestik dan ekspor. Memang sebagian besar dari 47 juta ton dari produksi minyak sawit nasional Indonesia ini sebagian besar terserap di pasar ekspor, sekitar 70% lah terserap di pasar ekspor. Tetapi itu bukan berarti bahwa terjadi kekurangan pasokan untuk kebutuhan pangan termasuk untuk bahan baku minyak goreng, karena memang daya serap untuk kebutuhan pangan di pasar domestik nanti saya bisa diralat angkanya Pak Sahat kalau misalkan kurang akurat itu sekitar 6 sampai 7 juta ton, yang itu mungkin sekitar 5 juta ton itu adalah untuk kebutuhan bahan baku minyak goreng. Jadi isunya itu Baik. memang karena kenaikan harga minyak goreng ini karena harga CPO yang sangat tinggi, bukan karena tidak adanya pasokan minyak sawit mentah di pasar domestik karena terlalu banyak yang diekspor. Bukan seperti itu, karena memang harga bahan bakunya sangat tinggi. Dan ini menurut saya sekarang kita tinggal menunggu adjustment atau pencapaian keseimbangan baru di pasar domestik, sehingga kemudian segala sesuatunya menjadi kembali stabil dan normal. Saya melihatnya seperti itu.